Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Inani TV. Balik lagi di Garmotif, garap dunia otomotif. Yes, balik lagi di segmen Sekonotif, karena kali ini kita mendapatkan kesempatan lagi dari Dial Ramadan untuk mereview koleksinya yang paling baru. Ini dia, Starco Starlet kotak tahun 89 yang facelift. Oke, langsung aja kita buat video reviewnya. Oke, Starlet itu artinya sebenarnya Starlet itu adalah bintang muda atau bintang harapan. Cocok sih bintang muda karena sekarang anak-anak muda emang kan lagi heboh di mobil-mobil 90s tahun 90-an. Nah, Starlet itu salah satu inceran kita sebagai anak muda sebagai koleksi baru. Oke, sedikit sejarah mengenai Toyota Starlet. Starlet pertama kali diproduksi di Jepang itu tahun 1973. Usianya kurang lebih sudah 50 tahun. Nah, itu di gen pertama dengan disebut Public Starlet. Nah, itu belum hadir ya di Indonesia. Nah, lanjut ke generasi kedua tahun 1978. Nah, itu bentuknya juga hatchback, tapi itu banyak banget variannya tuh. Ada varian yang 3 pintu, 4 pintu, bahkan station wagon pun juga ada. Bahkan Starlet pun sempat membuat versi sedan, jadi seperti kayak Corolla, cuman dipendekin, diceperin. Itu kalau menurut gua agak kurang sebenarnya bentuknya. Hadir di generasi ketiga tahun 1985. Ini dia Starlet kotak yang gen ketiga. Nah, spesialnya di gen ketiga ini negara kita ini negara pertama memproduksi Starlet setelah Jepang. Nah, Starlet gen ketiga ini juga ada 2 varian, ada yang SE dan ada yang XL. Yang XL itu yang 1000 cc 4 silinder, yang SE itu yang 1300 yang 4 silinder. Nah, gen ketiga ini juga ada Starlet yang langka, itu adalah Starlet Lise, itu dikhususkan buat wanita. Jadi emang desainnya itu emang dikhususkan buat yang wanita, dan ada yang Starlet yang SE Limited itu juga lumayan agak langka, dan bahkan ada yang turbo juga, itu bahkan langka banget. Nah, hadirlah ke generasi keempat itu tahun 1990-an, itu disebut dengan Star Cup atau Starlet Kapsul. Kalau ini Starco Starlet kotak. Nah, punya Dial ini yang facelift tahun 89, ini yang XL, berarti yang 1000 cc yang 4 silinder. Ini kita bandingkan sama yang tipe SE-nya di masalah torsi tenaga mesin. Torsinya ini yang 1000 malah lebih gede, torsinya sekitar hampir 100 Nm, kecuali yang SE itu baru 90 Nm, cuman kalau horsepower jelas lebih gede yang SE. Nggak tahu kenapa torsinya kok lebih besar yang ini dibandingkan yang 1300 ya. Oke, perbedaan dari segi desain grill dibandingkan yang SE itu, kalau yang XL ini dia grillnya jauh lebih minimalis, tidak ada cover hitam, dia polos seperti ini aja. Cuman tetap dia ada tarikan-tarikan garis stiker berwarna merah ya, cuman nggak full sampai ke bumper depan. Nah, ini nih ciri khas mobil-mobil tahun 90-an nih, tahun 80-an 90-an. Nih, lampunya masih kaca, dia tidak mika plastik seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sektor mesin dari Starlet EP70. Ini dengan berkode mesin 1EC-SOHC. Ini 1000 cc 4 silinder. Ini menghasilkan tenaga 55 horsepower dengan torsi 102 Nm. Nah, yang tadi gue bilang, ini masalah torsi. XL dibandingkan yang SE lebih gede yang XL yang ini, yang 1000 cc dibandingkan yang SE yang 1300. Nah, yang 1300 itu torsinya 98 Nm. Nah, yang ini 102 Nm. Aneh, lebih gedean ini dibandingkan yang SE. Tapi jelas ini hanya torsi bawah, tapi kalau udah di atas kempos, kita mau nyentuh cepet aja tuh susah gitu. Kalau dipaksa ngambek, ntar meledak, kan bahaya sebenarnya. Ini transmisi manual 5 percepatan disalurkan ke roda depan. Starlet itu juga ada yang versi yang AWD ya, yang all wheel drive juga ada, teman, tuh sangat langka banget. Oke, ini kondisi mesin sehat walafiat. radiator juga sudah diganti, dan ini ada tambahan power steering. Jadi
Kalau dijual mungkin harganya juga bisa meledak. Duar. Oke, sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Jelas dari samping terlihat kotak. Ya iyalah, Starlet kotak. Jadi bentuknya ini kotak banget. Cuman yang kerennya ini kecil, imut, sporty gitu ya. Ini emang nenek moyangnya sekarang tuh bisa dibilang nih nenek moyangnya Yaris kali ya, atau Agya ya, yang hatchback. Nah, ini juga tadi gue bilang dia tetap ada side skirt dan ada garisan-garisan merah seperti ini, seperti sama kayak di tipe yang SE-nya, cuman bedanya di bagian bumper depan. Kalau yang ini nggak ada garisan-garisan tarik stiker merah gitu ya. Cuman tetap ini di bagian samping juga ada. Nah, ini bannya gede banget sih. Kacau, ini bannya pakai ban Dunlop NSF dengan ukuran 185, tebal 60 dengan ring 15. Ini pakai velgnya juga Alpina lagi. Jadi sebenarnya kalau kata dia ini keberatan di ban, cuman empuk sih, cuman ini pasti gasruk nih. Kalau di tol misalkan ada jalan yang gak rata, pasti gasruk. Oke, sen di fender, nur item, kondisi masih oke banget, tidak ada karat sama sekali. Nah, bagian belakang, ini kan yang facelift tahun 89. Nah, yang lucunya di bagian belakang ini adalah di bagian mika lampu belakang. Ini kalau kita perhatikan detail, belang. Jadi nih ada dua mika, ada mika asli yang tahun tuanya sama yang mika tahun 89. Itu bedanya, yang sebelah kiri ini agak lebih kotak banget, yang ini agak lebih curvy. Cuma kalau diperhatiin emang belang. Bisa kayak gitu. Wiper belakang tersedia, ini Starlet. Kece ini belakangnya, keren sih. Model platnya begini lagi ya kan, tulisan Starlet. Bintang muda. Oke, sekarang coba kita lihat kondisinya di bagian interiornya. Oke, kita lihat nih kondisi di interior. Panas jadi kita nyalain. Sekarang kita dengerin mesinnya. 89 ya, berarti ini usia udah 34 tahun. Mesin sehat, walaupun kompresi di bawahnya agak kurang. Apa emang kayak gini ya? Oke, AC ini masih berfungsi guys. Wah, masih sehat ini mobil. Oke, cuman ini ya, karet pintunya lagi dicopot. Mungkin lagi diperbaiki dulu. Manual. Jadi Starlet ini emang kalau kita nanya ya, kita punya budget sekitar 30 jutaan. Terus kita cari mobil tahun-tahun tua, tahun 80-an, 90-an, yang irit, yang bandel, sehat. Jawabannya ini, Starlet ini, karena terbukti ini mobil udah 34 tahun usianya, masih sehat walafiat. Sehat, AC-nya, mesinnya, segala macam masih oke. Dan ini irit juga lagi. Cuman ini emang karbunya lagi mungkin agak sedikit trouble, mungkin makanya agak sedikit lebih boros. Oke, ini yang manual, 5 percepatan. Koplingnya enak cuy. Koplingnya enak ini, empuk. Kita tes jalan dikit ya, kita coba deh. Oke, ini kondisinya masih sangat orisinil, tidak ada yang bopak-bopak, joknya juga masih asli, sarungnya juga masih bagus. Oke, nah ini tombol hazard nih ya. Nah, emang ciri-ciri mobil-mobil tua tuh kayak gitu. Oke, saat itu memang dia lumayan praktis sih ya dalam interiornya. Ada beberapa tempat penyimpanan juga. Di sini juga ada laci nih, ada laci, ada tempat buat card holder segala macem. Cuman kayak di belakang emang agak sempit. Jadi emang ini lebih enaknya tuh kita bawa sendiri atau berdua sama pasangan kita. Oke, ini mana nih sun visor sebelah sininya nih lagi copot. Sampai ke plafon-plafon nih masih bagus loh, belum ada yang copot-copot, masih bagus semua. Wih, ini jam macam-macam ini. Ditilang tinggal gini aja. Oke. Ini ada lampu apa ini? Ada tombol juga di bagian sini ya. Sampai ke door trim juga nih kondisinya masih oke. Ada tempat penyimpanan juga segala macam. Oke. Wih, ada tersedia Twitter juga di sebelah sini. Mesinnya tenaga oke banget ya, karena torsinya kan ini lebih besar. Nah, itu jadi lebih besar dibandingkan yang SE yang 1300. Cuman ini torsi bawah, jadi kalau kita udah nyentuh atas sudah pasti kopong banget tenaganya. Cuman sama dia kemarin dipaksa 100 lebih kalau nggak meledak dari jalan. Oke, itu coba kita coba di bagian belakang seperti apa. Cuman di belakang masih sempit banget sih.
Nah, kita tester nih roll keduanya. Masya Allah, legroomnya lihat. Tinggi gua 180 ya. Nggak ada ruang sama sekali. Legroom nggak ada, headroom ya kalau gua tegak gini banget sih mentok, cuman gua udah segini. Gua kalau ke Bandung begini pulang-pulang leher gua begini aja nih. Lu nggak apa, Be? Sempit banget cuy di belakangnya. Emang storage di roll kedua sangat tidak nyaman. Mungkin ini buat anak kecil aja cukup ya. Ini yang di depan ini udah gua atur posisi mengemudi gua, yang alhasil di belakangnya seperti ini. Headrest gak ada, ruang gak ada. Ya udah, mending kita nyetir aja bagian depan dah. Oke, cukup sekian video review Starco Starlet kotak tahun 89. Ini tipe XL yang 1000 cc 4 silinder. Dia torsinya memang lebih besar dibandingkan yang tipe SE-nya. Ini torsinya 102 Nm dan memang keras. Tadi kan gua sempat nyobain juga. Emang dia torsi bawahnya luar biasa, narik banget, tapi untuk torsi atas dia agak sedikit kempos. Dan ini mobil masih sehat, AC juga masih lumayan dingin, koplingnya juga masih enak. Dia koplingnya karakternya dia kopling jauh, cuma masih enak banget. Ditambah nih dia mobilnya ditambahin power steering, jadi setirnya enak banget, luar biasa. Emang nih mobil sehat. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.